Insyaallah. Ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman seperjuangan, detik menjelang waktu yang terbaik, jam, kalau tak ada hari, tinggal beberapa saat akan kita jelang. Semoga perasaan kita sama. Wajib kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira, untuk ikhlas, untuk tulus, untuk tersenyum, karena memang itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian ada rasa haru di tengah-tengah keinginan kita dan pergerakan jiwa kita, semangat ruh kita untuk mendapati waktu yang terbaik, detik, menit, jam, siang dan malamnya yang terbaik, yaitu Ramadan. Sekali lagi, rasa haru, cinta, gembira, kalaupun kemudian sedikit ada ruang-ruang sedih, bahkan ada khawatir, tapi semua itu sekali lagi tidak boleh menghalangi semangat kita untuk mewujudkan sekaligus meyakini bahwa bulan Ramadan adalah bulan cintanya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan keagungan Allah yang kemudian Allah karuniakan cinta, keagungan, kesucian, kemuliaannya untuk ditumpahkan sebagai wujud kesempurnaannya kepada hamba-hambanya khusus yang beriman.
Pilihan Allah kepada orang yang beriman tidak akan pernah keliru. Tidak pernah salah. Dan tidak pernah berselisih dengan janji-janji yang menyertainya. Sekali lagi, jangan ragu kawan. Jangan ragu. Harus ada keyakinan yang kuat. Detak jantung yang terbuka. Menyertai kejernihan pikiran kita. Menyertai langkah-langkah kita. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, semoga kita bukan terpaksa tersenyum, bukan terpaksa bahagia, tapi memang harus bahagia, harus bergembira, karena itu jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Man fariha biduhulir Ramadan, harramallahu ala dir. Ini baru salah satu di antara hadis wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemicu dan pendorong siapa yang bergembira menghadapi hadirnya keagungan bulan Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Terpantau ini yang terakhir dari teman-teman yang insya Allah tentu dengan semangat ya. Ada Pak Muhammad Kurniawan, ada Hidayatullah Surabaya, ya, Kediri, dan tempat-tempat lainnya yang sudah hadir. Ya, semoga kami lihat dulu sedikit ya. Ya, Masya Allah, Gresik, ya, Gerai Kediri, Surabaya, Nganjuk. Oh, kemudian dari Ponorogo. Wah, Kediri ini nonton bareng rupanya, Masya Allah, ya, ya. Kemudian dari Pak Mufti, Masya Allah, Hidayatullah Sidoarjo, hadir ya. Kemudian Trenggalek juga hadir ini. Di sini juga IT-nya pas, Mas Jorda juga, Masya Allah. Kemudian dari Surabaya ini maksimal, Masya Allah. Dari Bangkalan, ya. Kemudian dari Tulungagung, dari Yogyakarta, Sidoarjo, Masya Allah. Pak Swito Tuban, ya. Oh, ini dari Ustadz Fatur Rahman, Jawa Timur BMH, ya. Pak Febri. Wah, ini tidak mungkin kami sebut semua ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kelihatannya jauh, tapi faktanya kemudian didekatkan karena semangat kita, dan memang hadir pada sore hari ini diniatkan oleh teman-teman dari Jawa Timur yang menyelenggarakan ini, tentu saja diniatkan untuk silaturahim, menyambung rasa semangat kita dalam mata rantai, ya, jaringan pejuang, pecinta Al-Quran tentu saja. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sekali lagi, rasa semangat ini kok memuncak rasanya. Kepingin terbang. Itu bahasa retoriknya. Tapi tidak mengada-ada memang. Ketika kita konsisten mengejar keberkahan pada bulan Sa'ban, termasuk 2-3 hari terakhir ini. Jangan turunkan semangat, jangan turunkan kita kedekatan dengan Al-Quran. Ruku, sujud semakin baik. Untuk apa? Untuk membuktikan Ramadan memang menarik untuk jiwa kita. Dan jiwa kita memang mempersiapkan diri untuk menerima keagungan, kebesaran, fadilah, dan hitungan-hitungan tanpa batas dari kemuliaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Pertanyaannya. Mengapa? Dalam kondisi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih harus tetap kemudian berbahagia, bergembira, dan bersemangat untuk menang. Dan memang menang. Jangan ada yang merasa kalah. Jangan ada yang merasa ditinggal. Allah tidak meninggalkan kita. Kekuatan BMH. Karena ada roda penggerak dan pendorong. Bukan hanya untuk BMH, untuk semuanya.
terkhusus BMH yang hari ini tentu saja hadir di keluarga besar Jawa Timur. Kan ada pendorong jihad. Oh, memang tidak boleh kita menghadapi, bukan tidak boleh, tepatnya kita menghadapi Ramadan tentu harus dengan jiwa jihad. Ada corona, tidak ada corona, jiwa jihad ini harus terus dipompa. Karena kalau kemudian baca Quran saja tanpa jiwa jihad, bukan hanya ngantuk, bacaan makhraj hurufnya tidak sempurna, seadanya kita kemudian ismamul harokahnya, menyebut kalimat A, I, U dari harokat-harokatnya Al-Quran. Kalau tidak ada jihad dalam jiwa dan dada kita membaca Quran, anak kita mungkin hanya nepuk-nepuk pundak. Kan pekerjaan ini murah sekali, mudah sekali. Kita menepuk pundaknya si kecil yang baru kelas 2 SD, misalkan gitu ya. Tapi karena didorong oleh kekuatan cinta dan tepat kemudian pundak si kecil ini yang mendapati, maaf, kecupan teman-teman mau berangkat ke kantor nanti, sekarang, yang lalu dan akan datang, kecupan teman-teman. Bibir kita kemudian kita hinggapkan 1-2 detik, 1-2 atau 3 detik di keningnya istri. Karena memang pekerjaan ini kecil, tapi tempatnya tepat dan waktu momennya juga tepat. Maka artinya tidak sesederhana pekerjaan yang mungkin mengeluarkan keringat. Makanya yang kecil-kecil seperti ini jangan ditinggal. Jangan tercecer. Jangan dianggap enteng. Karena itu menyempurnakan sesuatu atau setidaknya menjadi suplemen yang bisa mendorong terhadap kekuatan energi cinta yang hari ini banyak terlantar, banyak tercecer, bahkan banyak tidak didapatinya. Sehingga sudah kurang uang, sudah kurang cantik, kurang ganteng, kurang pintar, ini juga tidak didapatinya. Ya sudah. Kita bukan saja tidak bahagia, tapi sangat tidak bahagia. Sebaliknya, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman, ya, judulnya sih yang nomor pertama itu, jangan anggap remeh pekerjaan kecil. Di saat tempatnya tepat, waktunya juga tepat, di hadapan orang yang tepat, maka sesuatu menjadi berarti. Ya contohnya tadi, uang Rp1.000. Ya kan? Kan main-mainan itu sederhana sekali. Ada yang 500, ada yang Rp1.000, ya katakanlah 5.000. Tapi karena tepat di hadapan anak yang membutuhkan mainan itu, dan dia senang, dan di saat kita memberikannya sesudah dia baca Quran, ya, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tetesan air, dia menjadi sesuatu solusi besar ketika dia datang di kehausan. Seperti itu yang saya katakan tadi. Antum, teman-teman mau berangkat ke kantor BMH. Ya, ke kantor BMH.
Ya, istri kita yang baru selesai salat duha. Ya. Kemudian kita izin sama dia. Doakan deh ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Itu dengan semangat. Allah jaga kita. Kalimatnya lembut, tapi kelihatan itu energinya. Allah jaga kita. Senyum kita. Tidak diada-adakan yang nempel sekadar dibuat untuk menghibur dia. Enggak. Dia keluar dari ketulusan. Wajah kita. Kemudian tempelkan misalkan. Ini bukan cerita porno atau romantisme yang macam-macam. Enggak. Terus kita dekati. Pegang sedikit kepalanya. Kemudian kita kecup. Saya kira pekerjaan yang sederhana ini. Karena tepat waktunya, tepat tempatnya, dan juga didapatkan di tempat yang halal dan berkah. Dan dari orang yang memang sangat dibutuhkan dan membutuhkan itu. Maka kemudian yang terjadi. Putaran gelombang rasa senang, rasa gembira, kemudian bertaruh menjadi rasa cinta. Kita lihatlah kemudian wajah istri. Bukan hanya senyum yang kelihatan di bibirnya, tapi seluruh wajahnya berubah dari kalimat cantik itu menjadi qurrata ayun. Berubah dari hal-hal yang sederhana dan kemudian wajahnya yang kemarin, tapi Allah karuniakan kepada pandangan kita. Kan begitu rumusnya. Mata kita mengatakan cantik, itu mata biasa. Mata rasa kita mengatakan cerdas karena kemudian santun dalam berbicara. Tapi mata hati kita akan mengatakan qurrata ayun. Ketika kita mencintai dia dan dia mencintai kita. Ketika ada harapan dia memberi jawaban. Ketika ada perintah dia taat. Hasilnya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak SOP sudah diajarkan dan dihafalkan di kantor. Insya Allah teman-teman tidak pernah lupa SOP yang paling sederhana di rumah. Boleh tidak tiap hari, tapi jangan sampai kita tidak pernah melakukannya. Angkat tangan kita. Doakan Mi ya. Semoga Allah melindungi kita. Doakan Mi ya, mudah-mudahan lancar. Ya. Tangan sebagai simbol harapan dilihat oleh istri kita. Itu bukan tontonan biasa, tapi menyempurnakan. Kalau dia juga adalah supporting system dari energi penggerak, yang kalau dia tulus dengan doanya, dan dia menyertakannya ketika kita berjalan. Inilah yang melahirkan kekuatan jihad. Dia di rumah nanti, tapi dia adalah wanita pejuang. Dari seorang suami yang sedang berjuang. Bukan sekedar istri sebagai pasangan. Mari kita rebut. Mari kita buktikan. Bahwa kemudian ini terjadi kepada siapa saja. Di mana saja dan kapan saja. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Ayo bismillah teman-teman. Kalau ada kebahagiaan hari ini dengan perhatian kita kepada istri, istri juga taat kepada suami. Jangan pisahkan BMH dengan kekuatan keluarga. Jangan pisahkan keluarga dari rasa bahagia di rumah kita. Maka kita akan bergerak dengan pasti untuk menjelajah pergerakan-pergerakan di lapangan dengan jiwa jihad. Kita tidak melihat nanti donatur adalah musuh yang akan diperangi karena kita punya jiwa jihad perjuangan tadi. Tapi perjalanan dari langkah ke langkah sampai kita ke kantor, kemudian di kantor menyusun rencana. Dan sesudah tersusun kemudian rencana itu satu persatu kemudian kita gilirkan untuk menjadi amal pada hari itu. Dengan mujahadah yang sempurna, dengan doa yang sempurna, dan kemudian dengan langkah-langkah yang juga kita upayakan sempurna. Saya kira bahagia tidak cukup hanya karena kita kemudian menunaikan tugas
sebagaimana SOP yang telah disertakan oleh kepala kantor BMH, atau lebih jauh lagi kemudian diamanahkan sebagai satu bagian dari sistem pergerakan yang ada di Hidayatullah. Tapi lebih daripada itu, kita akan merasakan bahwa betul istri kita tidak ke kantor, betul kemudian istri kita tidak menjadi karyawan BMH, tapi setrikaannya dia terhadap baju yang kita pakai, senyumnya dia ketika kita tinggalkan, hasil kecupan yang sederhana yang kita hadiahkan, tidak terjadi kalau memang jiwa kita koslet. Tapi kalau kita orang yang beriman dan kita melaksanakan tugas-tugas perjuangan dan kita meyakini bahwa yang kita jalani ini bukan kerja di sebuah lembaga keuangan, BMH dalam tanda kutip bukan lembaga keuangan. Dia adalah lembaga perjuangan. Dia bukan untuk menerima uang layaknya bank dan kemudian disimpan suatu saat dikembalikan. Orang datang untuk membersihkan hartanya, tidak minta dikembalikan sama sekali. Kemudian kita menerimanya, dan kemudian dengan program-program yang ada, kemudian kita mendistribusikannya. Kan dia tidak meminta kemudian dipakai apa uang saya, tapi dengan kepercayaan penuh dan keyakinan kelak di yaumul qiyamah. Kalau saya berinfak, berzakat, bersedekah kepada BMH, insya Allah kelak di yaumul qiyamah, harta benda saya akan membebaskan diri saya dari api neraka. Harta benda saya terbersihkan untuk tidak menjadi beban di hadapan pengadilan Allah. Dan kelak di yaumul qiyamah, semua yang saya berikan akan aku terima kembali dengan kelipatan yang sangat banyak. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanah fayudha'ifahu lahu an'afan katsira. Seperti itu yang kita yakinkan kepada mustahik zakat. Kepada para donatur kita sampaikan fadilah-fadilah yang menyertai itu. Maka kemudian dengan rasa puas, dia menyerahkan uangnya Rp5.000. Dia menyerahkan uangnya Rp50.000. Dia menyerahkan uangnya Rp500.000. Bahkan ada orang yang menyerahkan dananya Rp5 juta, bahkan lebih besar daripada itu. Tidak minta dikembalikan. Tapi dengan dasar keyakinan bahwa ini melaksanakan tugas dari Al-Quran, dari Allah dan Rasulnya, maka justru yang terjadi rasa bahagia. Rumah tangganya dikembalikan begitu utuh dan kuat, kokoh, dengan segala kebahagiaan yang menyertainya. Asbab dia berzakat ke BMH. Mengapa? Ya karena BMH amanah, BMH transparan, ya kan? Dan profesional, dan tidak diada-adakan sebagai sebuah simbol retoris yang kemudian kita sampaikan di mana-mana dalam bentuk spanduk. Bukan, memang kenyataannya seperti itu. Karyawannya sholat duha tidak pernah ditinggalkan, baca Qur'annya tuntas setiap hari di bulan Ramadan, tidak kurang dari 1 juz satu hari. Ruku sujud berdiri untuk Allah di malam hari juga tidak pernah ketinggalan. Terus kita menerima dana ini. Tidak sama. Kita bukan lembaga kemudian sekedar mengumpulkan uang, mendistribusikannya sebagai sebuah ruang-ruang kesejahteraan sosial. Bukan. Bukan untuk berbagi-bagi supaya rata ini uang kepada fakir miskin. Ini adalah syariat Allah yang melepaskan seorang yang punya harta dari api neraka. Seorang yang punya harta dari kekotoran hatinya. Dan kita menjadi jembatannya. Yauma yuhma 'alaika fi nari jahannam fatutwa biha jibahuhum wa junubuhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kan itu yang kita lakukan. Dan keluarga harus tahu. Istri harus yakin kalau suaminya sedang bergerak dalam lembaga perjuangan yang sangat penting, fundamental. Karena dia masuk dari rukun Islam.
bukan rukun-rukunan, rukun Islam. Sehingga istri memahami suaminya sedang berjuang di lembaga perjuangan untuk mendapati kebaikan-kebaikan pada umat yang berzakat, yang berinfak, yang bersedekah. Maka kemudian dia tidak menganggap suaminya, alhamdulillah, prospek karena hari-hari bicara uang. Prospek karena hari-hari tidak pernah kurang uang. Ini bukan uang pungutan, ini uang amanah. Sehingga kalau toh dia mendapati rezekinya, ya karena memang dia amil. Dan diatur oleh agama ini. Sekali lagi ini sudah dilakukan oleh teman-teman, cuman harus dipertajam memang. Istri harus paham. Bahwa kita bukan bekerja pada pesantren atau ormas Islam semata, tapi lebih daripada itu. Bayangkan kalau orang kaya berdasarkan ayat tadi. Dipanggil oleh Allah. Pada hari dipanaskan seluruh harta bendanya. Yang tidak dizakati, yang tidak sholat, yang tidak disedekati, yang tidak diberikan untuk agama ini atau tidak dibersihkan untuk kepentingan agama ini. Apa hasilnya? Itu karena harta benda yang tidak dizakati, yang tidak dikeluarkan untuk perjalanan agama, kan dirubah harta bendanya dari mulai jarumnya, kancingnya, sepedanya, motornya, mobilnya, semua dipadatkan. Berubah menjadi setrikaan di yaumul qiyamah. Dan setrikaan itu datang kan? Datang kepada kening mereka, kepada punggung mereka, kepada perut mereka. Dan dia katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Datang menyetrika. Ini harta bendamu yang kamu gunakan hanya untuk kepentingan pribadimu saja. Coba bayangkan ya. Ayo, bismillah, ini peta logika Qur'annya yang harus kita yakini. Betapa besarnya kehadiran kita secara pribadi masuk dalam lembaga perjuangan ini. Menyelamatkan mereka dari setrikaan itu. Menyelamatkan orang kaya yang punya hotel, menyelamatkan orang kaya yang punya uang walaupun sedikit. Terjebak dari setrikaan itu. Dan alhamdulillah tidak diada-adakan, tapi Allah telah mentakdirkan kita satu di antara yang kemudian dijanjikan oleh Allah menjadi lembaga yang bisa menyelamatkan mereka dari setrikaan api neraka. Hebat kan? Apa hubungannya yang saya katakan tadi dan ini sudah kita yakini sehingga kita betah di situ, kita merasa menjadi seorang pejuang, menjadi mujahid Ramadan. Kita bersemangat, pandang ke gelanggang, memang masuk pada ruangan-ruangan. Tidak ada malu, tidak ada kaku, tidak ada capek. Memang kemanusiaan ada capek, tapi lelah itu bisa dilawan ketika ada semangat. Orang duduk-duduk juga, orang bermalas-malas juga. Tidak menjadi lebih nikmat dibandingkan dengan orang bergerak. Jangan disangka bermalas-malas itu nikmat. Tidak nikmat itu. Tidak nikmat itu bermalas-malasan. Duduk-duduk tanpa kerjaan itu. Bukan sebuah kebahagiaan dan bukan sebuah kenikmatan. Nikmat itu justru ketika ada amal soleh. Nah, kita kembali. Jadi pengetahuan kita tentang BMH yang sudah tertanam bahkan sudah menjadi darah daging keyakinan, sudah menjadi pondasi. Oh, ini tugas besar. Untuk menjadi cahaya Islam, untuk menjadi pergerakan darah-darah perjuangan, untuk lajunya dakwah, untuk lajunya pendidikan, untuk terselamatkannya orang-orang miskin, untuk terselamatkannya kemudian para yatim piatu dan yang lain-lainnya. Allahu Akbar. Kita sudah yakini, kita sudah darah dagingkan, bahkan sudah menjadi kepribadian kita. Ini yang saya katakan harus ditransfer keyakinan ini sebagaimana diyakini oleh istri kita. Baru terasa, kita bukan sekedar seorang laki-laki dan laki-laki suami dari seorang perempuan, tapi kita adalah seorang pejuang dari istri yang juga pejuang. Jadi transfer pengetahuan, keyakinan, komunikasi menyangkut keyakinan ini
penting menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Maka ruang jihad bukan pada semangat diri kita sendiri, tapi istri kita yang ditinggalkan juga semangat untuk menjadi istrinya dari seorang suami pejuang. Insya Allah, ayat yang sering dibaca oleh ustadz, dibaca oleh ulama, dibaca oleh kiai, dibaca oleh dai, jangan dibayangkan bahwa ayat ini hanya berlaku pada mereka. Ustadz dengan ustadzah nanti kemudian di yaumul kiamah masuk dalam surga. Alhamdulillah. Jangan seolah-olah ayat ini yang akan saya bacakan nanti hanya berlaku kemudian bagi seorang istri yang hafizah Quran dengan seorang suami yang hafizah Quran. Itu benar dan alhamdulillah. Tapi kita juga harus punya keyakinan. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dibuka nanti ya. Teman-teman dibuka dalam Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-23. Jadi ayat-ayat seolah-olah BMH itu nanti ayat yang dihafalkan itu khudh min amwalihim saja, atau kemudian wa anfaqu fi sabilillah saja, atau kemudian wa atuz zakah saja, atau man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanah fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang menitipkan harta bendanya kepada Allah, Allah akan kembalikan. Jadi bukan itu saja, semua ayat Al-Qur'an milik kita. Dan harus kita yakini kita berada di dalamnya dan kita berada dalam janji-janjinya. Bahwa suami dari seorang istri pejuang yang bekerja di BMH, kelak dia yaumul kiamah akan dipertemukan dengan istrinya yang sabar, berjuang, tangguh, mendorong, menguatkan dengan sholat duha, dengan doanya, dengan kesederhanaan. Subhanallah. Ayat ini berlaku. Suami yang ada di BMH bertemu dengan istrinya, kelak di yaumul kiamah di dalam surganya, lengkap dengan anaknya yang 5, lengkap dengan anaknya yang 7. Yang juga dari yang 7 itu ada 5 penghafal Qur'annya, atau semuanya penghafal Quran, atau salah satunya penghafal Quran. Maka kemudian seluruh keturunannya akan dikumpulkan oleh Allah dalam surga Aden. Harus jadi keyakinan ahi. Ketika ayat ini dibaca, tidak boleh mengatakan, oh ini ayat untuk ustaz, oh ayat ini untuk penghafal Quran, oh ayat ini mungkin hanya untuk orang yang distruktural hebat, oh ayat ini mungkin untuk orang yang hafal itu, hafal ini. Ayat ini untuk kita juga. Semangat bahwa menjadi orang-orang yang bekerja dalam lembaga perjuangan di bidang keuangan. Untuk menjembatani agar orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta, kemudian diselamatkan oleh Allah SWT dari jebakan setrikaan yang dibuat oleh harta bendanya sendiri, atau dimasukkan ke dalam neraka, atau yang lain-lainnya dari orang-orang yang tidak berzakat. Kemudian kita menjadi jembatannya. Kita menjadi bagian dari fasilitator yang membebaskan mereka dari itu semua. Hebat. Bukan karena saya ngomong di hadapan BMA semata. Bukan. Tapi ini jadi keyakinan. Saya tidak pernah ada sedikit pun dalam pikiran saya. Oh peluang kalau jadi guru, jadi ustaz, jadi kiai, yang ke sana, kemari, ke pedalaman. Ya. Hanya itu saja kemudian yang kita katakan baik, yang kita katakan pejuang tangguh. Semua orang yang kemudian bekerja untuk menerjemahkan Al-Quran di bidang yang dia mampu dan diamanahkan oleh takdir Allah SWT, maka dia sesungguhnya berhak untuk mendapatkan itu. Yakin teman-teman? Takdir kita itu tidak diada-adakan. Hebatnya mobil kan bukan karena mesinnya semata. Bukan karena bannya mahal, bukan karena bodinya mengkilat, bukan karena harganya mahal, tapi karena satu sistem dari muri yang paling kecil, dari mesin yang paling hebat, sampai kemudian mengkilatnya mobil bersamaan kemudian bergerak. Dalam satu visi perjuangan. Makanya kemudian merupakan mata rantai yang tidak boleh dipisah. Jangan coba-coba ada kesibukan yang memisahkan kita dari Quran. Jangan terdengar dan terjadi
Ada teman di BMH yang tidak tadarus Quran. Jangan sampai terjadi ada seorang karyawan BMH menyakiti istrinya. Kasar, kotor, kemudian jauh dari komunikasi yang diharapkan. Tidak boleh. Kenapa? Ya karena memang kita menjalankan tidak hanya aspek pekerjaan yang menghasilkan sesuatu di mana sesuatu itu dibutuhkan. Layaknya orang bekerja di tempat lain. Untuk dapat uang. Ya. Ayo teman-teman, bismillah. Ya. Nah, untuk itu saya ulang kembali, pentingnya keyakinan kita terhadap pekerjaan yang melahirkan jiwa juang pada diri kita, dan memang kita pejuang, dan memang yang kita lakukan ini adalah sebuah nilai perjuangan, maka kemudian sosialisasi secara langsung. Yang pertama yang didapatkan bukan orang di luar, tapi istri yang terdekat. Istri harus tahu kita bekerja di lembaga perjuangan. Istri harus tahu lelahnya kita menghabiskan keringat bukan untuk bercapek main sepak bola atau kemudian takraw atau yang lain-lainnya. Dia tahu terlambatnya diri kita bukan karena kemudian mengabaikan tugas di rumah tangga, tapi ada amanah yang kemudian sedikit berubah karena bulan Ramadan. Banyak hal yang harus dikomunikasikan dengan donatur dan dipertanggungjawabkan di kantor dan dicatat dengan perencanaan-perencanaan yang baik. Ketulusan istri menerima kita. Lelah kembali dengan baju yang kemudian harus kembali dibersihkannya, harus kembali dicucinya, harus kembali disetrikanya. Dia meyakininya, dia menyetrikakan baju seorang pejuang. Layaknya istri-istrinya para sahabat Rasulullah SAW sedang mengasah pedang untuk perang. Ingat, terasa mungkin hari ini memang banyak tinggal di rumah ya. Sementara kemudian suami harus bergerak dengan tugasnya nanti menjemput bola istilahnya. Dari dana perjuangan. Tidak boleh berkurang semangatnya. Syukur dalam kondisi kekurangan langkah kita. Kekurangan hal-hal yang berkait dengan fasilitas yang menyertainya. Semua dibatasi. Tapi kemudian semangat kita. Bukan lagi 2 miliar, bukan 3 miliar. Memang bilangan-bilangan yang naik. Adapun kemudian semangat itu nanti Allah karuniakan. Bisa lebih banyak, bisa kurang, itu tidak ada persoalan. Tapi semangat kita, ya karena ini lagi corona, sehingga gerai di Sidoarjo mungkin hanya bisa sampai 500 juta. Tidak sebagaimana tahun lalu bisa sampai 750 juta. Atau kemudian di Gresik, ya maklum lah ini lagi begini. Sehingga mungkin hanya bisa sampai 50 juta saja. Tidak mungkin bisa mencapai seperti yang lalu 250 juta. Surabaya tidak bisa lagi ini. Kemudian kita mengukir angka dalam hitungan-hitungan miliar. Ya, kalau yang penting ada. Ya, tidak begitu rumusnya. Tidak begitu rumusnya. Rumus kemenangan adalah meningkat. Adapun kemudian ruangan bilangan nominalnya Allah karuniakan berbeda dari tahun lalu, tidak masalah. Tidak masalah. Perang harus menang. Perang Badar menang padahal di bulan Ramadan. Lain getar jiwa antara Badar, antara Hunain, kemudian perang Uhud, kemudian perang Khandaq. Lain masing-masing ada getarannya. Tapi intinya semua merasa menang. Baik yang hidup dengan membawa ghanimah maupun kemudian mati dengan syahid. Bismillah. Teman-teman, bismillah sekali lagi. Tidak mengada-ada, bukan retorika, bukan hanya karena Zainuddin bersemangat. Bukan. Lihat di sini, Masya Allah. Ya, di Masjid Baitul Karim, di pusat dakwah Hidayatullah di sini, dalam keterbatasan, alhamdulillah, di bawah kepemimpinan beliau, Masya Allah, tidak boleh ada yang kurang semangatnya. Halaqah semakin kuat, tahsin Al-Quran semakin ketat, ceramah setiap hari harus ada, penguatan menggelinding semua, kemudian harus terbagi sampai ke Nusantara. Semangat beliau. Jadi tidak ada yang berkurang dari sisi keimanan dan semangat bertaruh kita dengan kondisi hari ini. Walaupun secara kemanusiaan banyak yang dibatasi. Tapi semangat ini kan gerakan jiwa, gerakan ruh. Ruh kita tidak boleh menangis. Kecuali ketika berhadapan dengan Allah untuk meminta ampunan kepada Allah SWT. Senyumlah teman-teman.
Ajak senyum istri kita, ajak senyum teman kita, ajak senyum karyawan kita. Dan senyum itu bukan dibuat-buat karena itu SOP dari komunikasi biasa, bukan. Senyum adalah hasil dari akumulasi jiwa yang tulus menerima ujian dari Allah dengan tetap optimis. Karena di balik itu hikmah-hikmah besar Allah sudah tawarkan kepada kita. Ya, Masya Allah. Ulang kembali. Yang pertama tadi apa? Menaruh pekerjaan yang kelihatan kecil dalam rumah tangga, tapi jangan mengabaikan hanya karena kita bukan ahli psikologi. Namanya minta doa, ambil angkat tangan seperti ini. Namanya mengecup kening istri, namanya menepuk pundak anak. Atau nanti bisa buka bersama. Bukan persoalan bukanya, tapi kurmanya didahulukan. Ada persahabatan kita dekat dengan anak. Ada kesempatan bapak membagikan kurma sambil bertanya, Dede kurmanya 1 atau 3? 2, enggak, mau 1 atau 3. Allah suka loh dengan yang ganjil. Nah, Umi kan 3. Nah, Abi 1 dulu ya. Dede mau berapa? Ini bukan persoalan hitung-hitungan kurma dan bagi-bagi biasa. Ini perjalanan spirit dari seorang bapak yang menjadi kepala sekolah dalam madrasah Ramadan. Ini yang datang pemimpin. Ini datang bukan sekadar ayah, pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap tarbiyah anak dan istri. Jadi jangan dianggap kecil itu buka bersama. Jangan dianggap kecil itu kita memberi buka puasa dengan kurma. Bukan 1 biji, 3 bijinya, tapi di situ ada cinta Rasulullah SAW dan di situ ada rahasia sehat. Pekerjaan kecil di tempat yang tepat, insya Allah berbuah prestasi, bukan sekedar menyenangkan, tapi Allah mengkaruniakan padilah keagungannya kepada kita. Jangan cecerkan pekerjaan kecil dan jangan tinggalkan hanya kelihatannya sederhana. Yang kedua, kekuatan komunikasi kita dalam keyakinan menyangkut tentang posisi kita di lembaga perjuangan yang bernama BMH. Maka sosialisasi pertama keyakinan ini adalah kepada istri. Apa itu BMH? Untuk apa BMH hadir? Dan siapa orang yang ada di dalamnya? Dan apa jaminan kelak di yaumul kiamah menjadi seorang karyawan perjuangan dari lembaga perjuangan Allah? Dari lembaga perjuangan di jalan Allah. Insya Allah kali ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Dan ini wajib kita lakukan. Tentu saja momennya lebih besar lagi ketika di bulan Ramadan di hadapan kondisi wabah yang orang menyebutnya bencana dan musibah. Kita menyebutnya ujian. Dan harus lulus. Salah satu di antara orang yang lulus, semangat. Mental kita itu bisa melahirkan kekuatan jihad. Itu makrifat kita, pengetahuan kita tentang yang kita kerjakan, yakin diridhoi oleh Allah karena diperintahkan olehnya. Saya ulang kembali, kekuatan energi jihad untuk semua pekerjaan termasuk yang senang kita lakukan, itu dipacu, didorong oleh keyakinan. Oleh kedekatan kita kepada Allah dan sekaligus pengetahuan kita bahwa zakat satu di antara tiang agama yang tidak boleh patah. Keyakinan ini akan memompa kita jadi bersemangat. Sebagaimana semangatnya orang yang menghafal Quran. Sebagaimana semangatnya orang yang baca Quran. Sebagaimana semangatnya nanti orang yang berzakat. Orang yang berzakat semangat, maka kita juga yang menerima semangat. Semangat bukan hanya diberikan kepada orang yang ditepuk tangan, kemudian karena hebatnya dia bertarung di tinju, bertarung dalam sebuah pertandingan. Semangat jangan hanya digambarkan kepada orang-orang yang sedang bertarung dalam wilayah-wilayah finansial. Semangat orang-orang beriman karena dipicu makrifatnya kepada Allah, pengetahuannya kepada Allah tentang perintah-perintahnya dan tentang keberadaan keagungannya. Itu yang kemudian menguatkan. Termasuk di dalamnya prospek apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah SWT.
di akhirat nanti. Jangan pisahkan pengetahuan hitungan-hitungan tentang bilangan keuangan dengan hitungan kelak di yaumul qiyamah. Bayangkan kalau kelak di yaumul qiyamah kemudian orang-orang yang berzakat menagih dan meminta persaksian mana rizki yang kemudian saya zakatkan lewat BMH. Secara pribadi dan kelembagaan, BMH insya Allah bertanggung jawab. Itu Bu, pintu surga yang memanggil orang-orang yang berzakat dan bersih hartanya karena istiqomah menjalankannya. Itu Bu, yang menjadi kendaraan mempercepat. Yamurru ala siratikal bar. Yadkhulul jannah bighairi hisab. Yu'tihillaha kitabahu biyamini. Ternyata betul. Mari kita bayangkan mereka begitu bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terima kasih ya Allah. Dengan petunjuk ini sehingga saya bisa mendapatkan ini semua. Begitu cepat dia melaju menuju jalan di padang mahsyar. Ada yang kemudian alhamdulillah saya dikaruniakan oleh Allah rizki dan saya bersihkan di tempat yang benar. Saya hadapkan kemudian rizki di tempat yang benar. Sehingga semua yang mendapati rizki itu kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan agama. Dan saya kemudian hari ini bisa menerima catatannya dari tangan kiri. Yutihillah kitabahu biyamini. Saya bisa mendapatinya. Mereka bisa mendapatinya catatan dari tangan kanan. Maka tentu saja kita yang menjadi jembatannya. Secara kelembagaan maupun pribadi bisa bertanggung jawab dunia dan bisa bertanggung jawab di akhirat. Kenapa? Transparan, profesional, dan amanah. Transfer pengetahuan dan keyakinan ini kepada istri. Jangan biarkan istri hanya mengetahui seragam yang kita pakai itu mengidentikan dia bekerja di sebuah nama yang ada dalam seragam. Tapi pengetahuan tentang BMH hampir tidak ada dimilikinya. Sekedar tahu kemudian dia naik motor dengan merek BMH, kemudian pakai baju dengan emblem BMH, dan kemudian dia juga mendapatkan rezeki dari amplop yang bermerek BMH. Itu tidak salah, tapi tidak cukup hanya untuk itu. Bismillah Ibu ya, tanya bagaimana nikmatnya menjadi karyawan BMH. Nikmatnya karena tidak pernah ada pekerjaan kecuali dimulai dengan taklim. Saya tahu beberapa tempat, tentu saja juga di Jawa Timur. Saya pernah ke Kaltara, ada Ustadz Fatur Rahman di sana. Mengawalinya dengan baca Quran, bahkan ada hafalan Quran yang di checklist. Kemudian ditanya apakah sudah sholat duha. Setelah itu kemudian saling mendoakan. Saya kira ini sudah dilakukan, jangan dianggap ini tergantung kepada pribadinya sebagai sebuah himbauan. Tidak, ini SOP spiritual. Ini mata rantai ruh yang tidak boleh diputus. Tidak ada karyawan BMH kecuali mendapati rizki dari tempat yang benar, dari amanah yang benar, dengan cara yang benar. Dan ini sudah dilakukan. Selamat teman-teman, jaga apa yang sudah dilakukan. Baik, yang ketiga, ini terakhir ya, untuk komunikasi globalnya, karena kita belum masuk pada ruang-ruang teknisnya kan, lebih jauh tentang bagaimana berumah tangga BMH dalam ruang perjuangan sehingga dia betul-betul menjadi keluarga yang paling bahagia. Nah, ini yang ketiga. Mengapa kemudian kita harus menjadi orang yang keluarganya punya rumah-rumah cahaya? Padahal mungkin istrinya bukan penghafal Quran, kita juga penghafal Quran. Tapi semangat kita punya rumah-rumah cahaya. Mengapa kita harus menjadi orang yang paling bahagia? Ini bukan hanya diperuntukkan kepada yang kebetulan suaminya ustadz, istrinya ustadzah. Suaminya penghafal Quran, istrinya juga penghafal Quran. Seolah-olah dia saja yang bisa bahagia. Semua orang yang ada di lembaga perjuangan harus menjadi orang yang... Nah, ini alasan yang ketiga. Mengapa kemudian kita harus menjadi keluarga yang paling bahagia? Dan kemudian dinding-dindingnya tetap bercahaya. Mohon maaf, ini ada trouble sedikit ini, ya.
Insyaallah. Maaf, maaf sedikit ada trouble ini. Ya, baik kita lanjutkan. Ya, alasan sederhananya, sekali lagi, saya menyebut keluarga BMH harus menjadi keluarga yang paling bahagia, tentu saja bagi lembaga yang lainnya juga, unit kerja yang lainnya juga, terkhusus untuk BMH. Kita kan mau bahasanya mau menerima. Ya. Tapi ruang yang harus kita dapati, sesungguhnya kita menjadi penyelamat mereka. Wajah kita yang tampil, ada donatur nanti yang datang ke kantor, atau mungkin kita diizinkan nanti dengan SOP tertentu, mungkin dengan maskernya ya, dengan maskernya yang lengkap, kemudian mungkin kaos tangan ya, kalau kemudian kita diizinkan datang ke rumahnya ya. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Jadi, insya Allah kalau berkenan, jadi kami juga udah ini siapkan semuanya biar tetap kita bisa berjaga. Ya, insya Allah Ibu. Ya insya Allah sekitar jam 5 nanti kami sampai di rumah. Nggih. Singkat kata kita mau ketemu. Efek dari kebahagiaan yang ada di rumah yang kita bawa nanti di hadapan donatur, ibu dan bapak yang menunggu di rumah, karena memang ini lagi ada pembatasan pergerakan. Ya Ustadz, monggo di rumah, kami tunggu di rumah. Jadi Bu, kami sudah siapkan ini juga, sudah pakai masker juga dan lain-lain. Kira-kira gitu kita sosialisasikan. Sampai ke sana. Nah, wajah kita di balik masker itu kan tidak kelihatan. Apakah kita senyum atau tidak? Tapi sekali lagi. Efek yang kita dapatkan dari rumah cahaya yang tiada lain adalah rumah kita. Mungkin kos-kosan malah. Atau rumah orang tua. Atau rumah kita yang baru dibeli tapi belum selesai. Efek kebahagiaan kita dari suami istri yang kita bawa ke kantor, yang kita bawa ke donatur, itu tidak dihalangi oleh masker. Tembus. Ini tidak masuk di akal memang. Tidak masuk di akal memang. Tapi sekali lagi, efek gelombang spiritual ini berbeda dengan efek gelombang longitudinal atau transversal biasa. Apalagi kalau kemudian ternyata jarak sudah kita batasi. Tidak apa-apa Ustadz, dibuka saja maskernya. Kan kita agak jauh aja biar doanya lebih bagus. Kita buka. Bukan wajah sang Fatur Rahman saja, bukan wajah sang Abidin saja yang hadir. Tapi efek sekali lagi pertemuan kita dengan istri ketika pagi hari meninggalkan rumah itu terbawa menjadi gelombang yang menyenangkan orang yang mendapati. Tidak masuk di akal memang. Jarak waktu jam 8 atau jam 7 kita berangkat dari rumah. Kemudian jam 5 kita sampai di donatur. Misalkan. Pakai masker tembus. Wajah kita itu menyenangkan. Pakai masker. Apalagi kalau kemudian masker terbuka. Kita tidak tersenyum tapi wajah kita seolah dia melihat cahaya. Dibukakan pintu-pintu hatinya oleh Allah. Dibukakan pintu-pintu penglihatannya oleh Allah. Ini harus diyakini. Karena memang faktanya hal ini sudah kita rasakan. Ini Ustadz biasa saja. Kok terasa nyaman gitu kalau kita ngomong dengan dia. Ini Ustadz biasa saja. Tinggi badannya juga tidak sampai 160. Tidak juga terlalu putih. Ya tidak juga kemudian masuk kategori kemudian hidungnya mancung sekali. Tapi orang sejuk sekali. Ternyata kesejukan, kenyamanan, dia mendapati wajah oleh wajahnya orang yang melihat. Bukan karena aksesoris yang menyertai wajah. Tapi efek rasa bahagia. Ada gelombang kebahagiaan dari rumah yang dibagi. Ada rasa bahagia dan berkasih sayang di dalam rumah yang terbawa dalam tugas.
Makanya harus bahagia deh. Karena kita yang paling banyak berhadapan dengan donatur, kita akan berhadapan dengan komunikasi yang tadinya berharap berniat untuk memberikan 5 juta. Begitu kita berdoa, diangkat tangannya. Jangan berdoa begini nanti karena ada corona, kemudian doanya pendek di sini. Hanya karena kemudian dia menyumbang 50.000, kemudian asal-asalan saja. Ya kita sudah tinggalkanlah khilafnya berdoa pakai angkat tangan atau tidak angkat tangan. Sudah selesai itu. Angkat tangan aja. Tidak ada yang menyalahkan kok. Angkat tangan. Naikkan lagi sedikit. Naikkan lagi. Masya Allah. 50.000 dia menyumbang. Angkat tangan kita dengan semangat. Naik lagi sedikit. Selesai. Kita terjemahkan satu potong kalimat ini. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah karuniakan pada keluarga yang hari ini mengamanahkan rizkinya di jalan Allah. Karuniakan kepadanya kebahagiaan ya Allah. Buka hatinya untuk menerima cahayamu ya Allah. Bersihkan hartanya dan masukkan dalam surgamu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak diada-adakan dan tidak dibuat-buat. Ustadz itu zakatnya. Tapi ini saya kebetulan ada juga rezeki sedikit Ustadz. Terserahlah apa namanya gitu Ustadz ya. Apa sodakoh, pokoknya saya mau nyumbang ini. Karena sumbangan kedua, baik kalau begitu terima kasih, ini kwitansinya. Angkat lagi tangan kita. Tidak harus panjang 2 jam. Tidak harus panjang dengan bahasa Arab yang kemudian kita tidak mengerti semuanya. Syukur kalau kita bisa berdoa lebih panjang. Tapi jangan berkecil hati. Hanya karena doanya pendek lantas kemudian Allah tidak menjawab kita. Energi kebahagiaan kita dari rumah tadi, itu akan terbawa dalam wajah dan dalam tangan. Tembus dalam ruangan orang yang tulus dan ikhlas menyerahkan rezekinya. Jangan ragu dengan itu. Karena ini kekayaan spiritual dan hazanah yang membedakan orang bertransaksi secara finansial untuk ruang-ruang kebutuhan dunia semata-mata. Ini kebutuhan untuk menghadirkan roh. Kita yakin dalam transaksi yang seperti ini ada malaikat yang menyaksikan kita. Kita yakin dalam transaksi spiritual seperti ini, dalam pelaksanaan syariat ini, ada rahmat yang Allah berkahkan kepada kita. Jadi bukan persoalan menerima dan menyerahkan. Persoalan syariat yang sedang kita jalankan. Layaknya kemudian sholat yang khusyuk. Seperti itu zakat yang benar. Dengan penerimaan yang benar. Azrakallahu fima ataita. Wa baraka fima abqaita. Wa ja'alahu laka tahuran. Kemudian kita terjemahkan sedikit. Ini teman-teman sudah lakukan. Dan teman-teman kan merasakan. Awalnya mungkin dicoba-coba naik ke atas. Kemudian naikkan tangan kita. Naikkan mata kita ke atas. Ya Rahman, Ya Rahim. Bahagiakan ya Allah. Mereka yang membersihkan hartanya. Kembalikan cintanya ya Allah. Untuk menyatu dalam surgamu ya Allah. Karuniakan kepadanya putra-putrinya soleh dan berkahi rizkinya ya Allah. Berkahi rizkinya ya Allah. Dan sehatkan ya Allah seluruh keluarganya. Amin. Saya bukan ngajari. Tapi pengalaman ini dirasakan oleh siapapun. Dengan catatan. Kita tidak berretorika. Kita bukan sekedar berlatih mengangkat tangan dan berdoa. Tapi kita membawa sesuatu yang saya katakan tidak dilihat. Tapi ternyata dia terbawa energinya. Istri yang di rumah. Tapi ternyata membahagiakan kita ketika berangkat. Maka terbawa ketika ceramah. Terbawa ketika kita menerima zakat ini. Masya Allah. Sekali lagi. Yang tidak masuk di akal ini harus diyakini. Karena ini adalah hazanah dari kekayaan Islam. Ya. Tentu kita tidak mau bicara terlalu pahit ya. Bagaimana kalau kondisi di rumah amburadul. Istilah orang Sunda awut-awutan. Tidak karuan. Bukan hanya kemudian tidak membahagiakan, tapi menuntut.
Dia marah, kita juga marah. Kita tidak enak meninggalkan rumah, dia lebih tidak enak lagi. Bahkan ada seolah, ya sudah berangkat saja. Hah, uang. Misalkan gitu. Insya Allah. Kita pas bertugas, maka ngangkat tangan. Menjadi sesuatu seperti kita mengangkat kendaraan yang berat. Seperti berkilo-kilo itu kemudian. Wajah kita sudah diupayakan tersenyum. Tapi begitu berat kemudian untuk membuka motorik. Saraf motoriknya yang ada di mulut kita. Mata kita untuk mencoba memberikan energi. Kepalsuan yang kemudian dilatihkan untuk menjadi kebaikan-kebaikan. Dengan rekayasa emosional. Tidak menembus. Inilah pentingnya kita bahagia dalam rumah tangga. Sebagai karyawan BMH. Karena kita mau tandang, kita mau dapatkan, kita mau bagi. Banyak orang yang rindu melihat wajah kita sempurna dalam penerimaan yang baik. Bukan karena wajah gantengnya dan hidung mancung simetrisnya mata kiri dan kanan. Ya. Saya yakin ini pengulangan. Tapi harus diyakini sehingga kita istiqomah menjaga apa yang sudah kita lakukan. Ada orang yang sudah menjalankan tapi tidak diyakini, maka kemudian tidak istiqomah menjalankannya. Istiqomah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengalami perjalanan dari satu syariat atau satu kebaikan dan merasakan nikmatnya dan ternyata itu benar. Dan disetempel bahwa itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Lahir istiqomah. Malaikat akan turun kan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah takhafu wa la tahzanu. Masya Allah. Insya Allah. Jadi suami yang baik. Perhatian. Cinta. Kasih sayang. Memberi rasa aman. Dalam teknisnya nanti membawa oleh-oleh. Ya sepotong martabak yang harganya mungkin hanya Rp5.000. Tapi diniatkan untuk membahagiakan istri dan anak-anak. Karena kemudian di balik martabak yang 5.000 itu ternyata kita membawa beberapa butir kurma. Untuk dia berbuka puasa dengan kurma. Masya Allah. Agar dia tidak berbuka sembarangan. Boleh berbuka dengan bubur. Boleh berbuka kemudian dengan roti. Boleh berbuka kemudian dengan bubur kacang. Es batu. Silakan. Tapi maaf. Tidak seperti itu. Sebagai orang yang beriman. Pilih makanan. Yang dipakai untuk berbuka oleh Rasulullah SAW. Itu juga yang kita memulainya. Dan alhamdulillah. Sudut desa yang paling terpencil. Insya Allah akan mendapati buah kurma seperti ini. Sesederhana atau semurah atau semahal apapun. Ada di sudut desa itu kurma. Jadi ketika Allah menghadirkan kurma sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Dari kemuliaan dan kebaikan serta kesehatan. Orang berbuka. Maka Allah juga kemudian menyiapkan. Tidak semua buah ada di bumi ini. Tapi insya Allah kurma bisa didapati di tempat mana. Padahal tumbuhnya hanya di Madinah. Tumbuhnya hanya di Mekah. Tumbuhnya hanya di beberapa tempat yang Allah karuniakan untuk tumbuh kurma itu. Nah, ini contoh aja. Saya kira lebih daripada itu. Lebih daripada itu yang kita lakukan. Yang ingin saya tanamkan kepada diri saya dan kepada kita semua. Sebagai seorang pejuang. Berangkat membuka lembar dakwah. Berangkat membuka dan mengajar dimanapun kita berada. Atau kemudian kita melaksanakan tugas termasuk di dalamnya menyambut. Dan menjemput dana zakat. Maka rasa bahagia ini salah satunya dibawa karena getaran dan gerakan yang ada di rumah kita. Menjadi cahaya yang terbagi kepada semua. Kecut di rumah. Kalau dia kemudian berupaya untuk merekayasa tangannya, merekayasa senyumnya. Kepalsuan itu lebih menyakitkan. Karena pura-pura seperti orang bahagia. Pura-pura seperti orang tidak ada masalah. Sakit. Orang lain tidak tahu. Kalau kemudian hati kita kotor atau setidaknya dalam kerunyaman. Ya terbawa nanti ketika bicara dengan teman,
ketika kita menjelaskan tentang fadilah. Ustaz, mohon maaf ini saya mau tanya. Saya punya emas tapi ini terpakai. Tapi ada juga emas yang tersimpan. Ketika nanti kemudian dia minta penjelasan bagaimana baiknya dan seperti apa menghitungnya, mungkin kita tahu. Tapi ketika kita mengkomunikasikan pengetahuan tadi itu berbeda ketika kita membawa nilai-nilai kebahagiaan. Yang saya katakan tadi tidak terlihat tapi terasa. Dan ini harus diyakini. Beda wajah Umar sebelum masuk Islam dan setelah menjadi komandan kekuatan energi dalam Islam. Padahal wajahnya sama. Yang dibawa adalah kekuatan-kekuatan yang saya katakan tadi. Dibawa. Satu di antaranya. Peradaban terkecil dari putaran roda yang ada di rumah. Itu sebenarnya menjadi putaran roda ketika kita. Jangan tinggalkan istri. Hanya karena dia di rumah. Bawa dalam perjuangan. Dalam bentuk membahagiakan. Dan dibahagiakan oleh kita. Ya. Saya kira 3 pokok ya yang ingin saya sampaikan sebagai wujud silaturahim, tidak untuk menceramahi apalagi mengatur SOP yang sudah diatur oleh teman-teman di BMH Pusat dan teman-teman sudah sosialisasikan. Yang ini sampaikan ini adalah semangat bersama seluruh titik Hidayatullah dan BMH yang ada di Indonesia. Khusus di Jawa Timur, wajib hukumnya bahagia menjelang bulan Ramadan dengan kebahagiaan yang tidak dibuat-buat. Tapi dibangun oleh konsentrasi yang utuh dari hati kita. Berhusnudzon kepada Allah. Ada ujian. Sedikit ada halangan. Sedikit ada keterbatasan. Tapi tembus semuanya dengan kekuatan iman. Dan jangan lupa. Allah menyiapkan munajat. Lekuk relung kalbu kita. Tersimbolkan dengan tangan meminta kepada. Ya Allah. Beri semangat saya dalam kerja-kerja di jalan-Mu ya. Ya Allah, beri semangat dan ketulusan saya untuk bisa bahagia memasuki bulan agung-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, banyak yang menghantui bahkan khawatir dengan segala kekurangan yang menyertai. Kuatkan jiwa saya, bahagiakan rumah tangga saya. Berangkatkan saya Allah dengan otot, tulang dan daging yang telah Engkau berkahi ini. Ya Allah, ya Rahman, jangan biarkan aku kecut. Jangan biarkan aku tanpa semangat. Jangan biarkan hati mati menghadapi kenyataan hidup ini. Karuniakan jiwa jihad dan cahaya-Mu ini. Bahagiakan ya Allah di bulan kebahagiaan yang Kau karuniakan untuk. Bulan agung menyiapkan kami untuk minta ampunan-Mu ya. Setiap kerja kami nanti ya Allah, jadikan penghapus dosa. Jadikan penghapus kekurangan saya kepada istri. Jadikan penghapus dosa-dosa saya kepada anak yang kurang saya perhatikan. Tolong ya Allah. Di tengah badai ujian ini ya Allah. Kuatkan mata untuk tidak bergerak terlebih dahulu kecuali melihat dan memandang Quran-Mu ya Allah. Bantu kami ya Allah. Karuniakan kepada kami ya Allah. Mata kuat memandang Quran. Tangan kuat untuk mengangkat ruku, sujud dan berdiri bertakbir kepada Allah. Dan beri kekuatan saya untuk berbagi semangat dengan. Berikan kekuatan pada kami ya Allah. Kekompakan untuk keagungan-Mu ya Allah. Izzah Islam adalah semangat menyampaikannya. Kehormatan bagiku ya Allah. Ketika kami bekerja di jalan-Mu dan kami tulus dengan semangat yang kami bawa ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karuniakan kepada pemimpin-pemimpin kami. Karuniakan kepada pemimpin gerai kami. Karuniakan kepada rumah tangga yang berjalan di jalan-Mu ini. Rizki yang halal dan rizki yang berkah ya. Kuatkan dan temukan kami ya Allah dalam ruang-ruang cinta-Mu ya. Sehingga kemudian kami mencintai karena Engkau ya Allah. Mencintai istri karena Engkau ya Allah. Mencintai anak karena Engkau ya Allah. Mencintai pekerjaan karena pekerjaan ini Engkau cintai ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, karuniakan cinta.
dan cintaku kepadamu. Dan cintaku kepada orang-orang yang mencintaimu. Dan cintamu kepada pekerjaan-pekerjaan yang membuat engkau cinta kepada aku. Allahu Akbar. Jangan tinggalkan rumah dalam keadaan terlantar hatinya, terlantar cintanya, terlantar perhatiannya. Baru kemudian kita berangkat dalam kehampaan. Hadirkan kembali semangat istri mendoakan kita, semangat kita untuk memeluknya, dan semangat kita untuk mencintai dan membahagiakannya. Di saat yang sama, kita buka diri dengan tugas yang profesional, amanah, transparan, karena kejujuran menjadi mata rantai dari keberkahan rizki yang kita dapati. Rizki sedikit yang berkah, jauh lebih banyak memberi manfaat dibandingkan dengan rizki yang banyak. Syubhat, berat. Tangan syubhat bisa dibawa ruku. Berat, mata syubhat yang dibawa menangis. Selamat berjuang, teman. Selamat berjuang. Dari jauh kami mendoakan yang sesungguhnya dekat. Tidak ada yang memisahkan kita, hanya karena jarak yang menyertainya. Tapi sesungguhnya kita masuk dalam mata rantai jamaah. Mata rantai kebersamaan. Mata rantai kebahagiaan untuk dibahagiakan. Sambut Ramadan dengan senyum di mata, senyum di hidung, senyum di pipi, senyum di mulut, dan senyum di hati. Bahkan senyum di seluruh tubuh kita. Idza jaa Ramadana futihat abwabal jannah wa futihat abwabas sama wa kullikat abwab jahannam wa sulsilat syayatin. Semoga hadis yang saya bacakan terakhir ada di dada kita, ada dalam langkah. Jangan biarkan hidup tanpa semangat. Jangan biarkan ada syariat-syariat yang kita lakukan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang baik kita lakukan. Kecuali kita membingkainya dengan semangat memberi, sebagaimana semangat baca Quran, semangat ruku dan sujud, semangat menjalankan kerja-kerja di kantor. Niscaya kita akan dapat beruntung jadi mujahid, beruntung dunia akhirat, punya keluarga, semangat untuk agama, dan semangat untuk menerima karunia besar kelak di yaumil udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuk kalian wahai laki-laki ke dalam surga, dan istri-istri kalian masukkan juga ke dalam surga, dan kau gembirakan dia. Dunianya kita lakukan, akhirat kita dapatkan. Adanallahu wa yakum ajmain. Mohon maaf kami tidak sempat merespon lebih jauh. Kita bertanya jawab ya dengan teman-teman. Sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf. Tidak terasa waktu di sini sudah jam 5 ya. Ya, silaturahim ini memadai untuk kita tutup bersama dan kita mengakhirinya. Salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi mohon maaf. Tak berkesempatan kita berdialog ya. Insya Allah ada sesi mungkin nanti di Zoom kah secara pribadi dari gerai. Monggo nomor HP saya terbuka. Ada di Pak Makmun itu, di teman-teman BMH Surabaya ya. Kita berkomunikasi dan lain-lain. Terima kasih sekali lagi. Selamat berjuang teman-teman.